Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa bisa memperbaharui keilmuan kita tentang sebagian tuntunan dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi untuk kita semua, keluarga kita, keturunan kita, dan semoga Allah juga memberikan kita kesempatan untuk menjadi bagian dari kebesaran Islam. Taib masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena mendadak ini ya, nggak ada persiapan sama sekali nih. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba minta izin ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam rumahnya. Kita mau mengetuk pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian minta izin belajar dari dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin enggak semalaman, enggak seharian gitu ya. Cuman beberapa saat di rumah yang mulia itu. Semoga kita juga mendapatkan sebagian dari kemuliaannya. Taib, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inspirasi dari rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingin memulai dari jaminan beliau. Jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar. Karena ini jaminan utama beliau ketika menyampaikan tentang rumahnya. Ya, bahwa rumah terbaik, ya, keluarga-keluarga terbaik, Nabi SAW itu menyampaikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa yang terbaik di antara kalian, ya, siapapun kita ini, maka yang terbaik, yang paling baik adalah siapa yang paling baik kepada keluarganya. Dan kata Nabi SAW mendapatkan, atau Nabi SAW itu memberikan jaminan, wa ana khairukum li ahli, dan aku orang yang paling baik terhadap keluargaku. Ya, dan jaminan ini mestinya cukup bagi kita untuk belajar tentang parenting hari ini, tentang rumah tangga yang sangat amat penting ini. Mestinya langsung dari Nabi aja, gitu ya. Nggak perlu pakai yang lain, nggak usah muter-muter ke yang lainnya dan sebagainya. Langsung kepada Nabi SAW. Itu semuanya ada. Ya, kita mau data apa tentang rumah tangganya Nabi SAW ada datanya. Ya, bahkan di semua peran beliau itu juga ada riwayatnya. Nabi SAW berperan sebagai pribadi, atau Nabi SAW berperan sebagai seorang suami, atau Nabi SAW beliau berperan sebagai istri juga. Ya. Kemudian beliau juga berperan sebagai seorang ayah, ya, kemudian sebagai ibu, ya, bagi istri Nabi SAW yang punya keturunan, kemudian sebagai kakek. Ya, ini ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya selengkap itu. Ya, masa sudah selengkap itu kita perlu mencari yang lain. Dan pembahasan tentang rumah tangganya Nabi SAW itu merupakan sebuah pembahasan yang besar. Ya, walaupun sayangnya hari ini nggak ada sekolahnya, Pak. Ya, saya sering juga menyampaikan bahwa kita ini untuk punya keahlian tertentu, ya, kita ini harus sekolah bertahun-tahun. Betul ya, Pak? Misalnya kita mau membuat atau menjadi seorang chef itulah, kayak Master Chef Indonesia.
itu nggak bisa kita itu hanya sehari semalam langsung jadi gitu, enggak. Dia butuh sekolah bertahun-tahun, butuh uji coba, butuh eksperimen berkali-kali sampai kemudian menghasilkan makanan yang enak. Ya, kalau kita mau jadi arsitek pun juga sama. Ya, menjadi ahli bangunan juga sama. Dia nggak bisa sehari semalam. Butuh waktu berlama-lama, butuh waktu bertahun-tahun. Ya, padahal hasilnya bangunan ya bangunan, hasilnya makanan pun cuman makanan. Ya. Nah, rumah tangga kita ini hasilnya itu manusia loh. Ya, hasilnya adalah anak-anak kita. Dan anak-anak itu merupakan unsur yang paling penting dalam peradaban ini. Ya. Tapi sayangnya nggak ada sekolahnya. Bagaimana jadi suami, bagaimana jadi istri, bagaimana jadi kakek, bagaimana jadi nenek, nggak ada sekolahnya, Pak. Ya, di sekolah-sekolah kita tuh nggak ada kurikulum menjadi sarjana suami baik gitu, ada gak? Nggak ada. Kita mau belajar di mana kita mau menjadi seorang suami yang baik itu, Pak? Kita belajar di mana bagaimana menjadi seorang ayah yang baik? Kita belajar di mana? Padahal kurikulum kita tuh nggak menyediakan ini. Kita kalau orang lulus SMA itu kan nggak semua anak mau kuliah, Pak. Betul ya? Ada anak yang mau ada yang mau kuliah, ada yang nggak mau kuliah. Tapi kalau nikah mau, Pak. Betul? Kalau nikah mau. Ya, tapi nggak ada kurikulum kita. Bagaimana anak-anak kita ini menjadi atau memiliki panduan dalam kehidupan mereka untuk apa yang mereka lakukan setelah mereka sekolah. Kalau mereka sekolah itu, ya nih udah ada pakem-pakemnya. Bangun pagi, pulang sekolah jam 12, selesai main dan sebagainya. Itu terus berlangsung. Kehidupan monoton seperti itu. Tapi setelah sekolah, kebanyakan dari mereka itu bingung. Kebanyakan mereka itu tidak tahu arahnya mau kemana dan sebagainya, karena memang tidak ada kurikulum di kita yang memandu anak-anak kita itu setelah mereka sekolah itu. Baik, Masyaallah muslimin yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk tentang bagaimana Nabi SAW berumah tangga di dalam rumahnya, saya ingin berbicara tentang rumah beliau. Rumahnya, ya, karena di situ tuh ada sebuah inspirasi besar tentang rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang imam besar ini dari generasi tabiin, kibarut tabiin, namanya Imam Hasan Al Basri, rahimahullahu taala. Waktu di masa khalifahan masa khalifahan Utsman bin Affan, beliau tuh pernah masuk ke dalam rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu Rasul udah wafat, karena sudah di masa Utsman. Begitu masuk ke rumah Nabi SAW, kemudian tangannya Hasan Al Basri itu dinaikkan ke atas gitu. Ya, kalau kita hari ini nggak nyampe, Pak, karena atapnya itu tinggi. Ya, kalau saya berdiri pun nggak nyampe. Tapi kalau Hasan Al Basri ketika masuk ke dalam rumahnya Nabi SAW, beliau menggapai atapnya itu. Beliau sampai, ya, jadi tangannya itu megang bagian dinding atasnya rumah Nabi SAW. Ya, sesederhana itu. Ya. Kemudian beliau usul, Hasan Al Basri ini usul mengatakan bahwa saya berharap rumah Nabi SAW ini tidak direnovasi. Ya, biarkan begini, agar umatnya tahu beginilah nabinya, beginilah rumah nabinya. Itu ya, sesederhana itu. Jadi masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumah Nabi ini memiliki sebuah inspirasi yang mahal. Ya, waktu Nabi SAW masuk ke Madinah pertama kali, ya kan kita tahu kan bahwa Nabi SAW itu mulai dari Masjid Quba yang beliau bangun pertama kali, kemudian beliau bergerak sampai ketemu dengan Masjid Jumat. Ya, Bapak Ibu yang kalau umroh, sekarang tuh ada satu masjid namanya Masjid Jumat. Ya. Dan itu dulunya tuh lembah di zaman Nabi SAW. Dan Nabi SAW sholat Jumat pertama kali di sana. Dan setelah itu, Nabi SAW kan jadi rebutan orang-orang, Pak. Ya, jadi pertama kali tiba di Madinah itu Nabi SAW tuh jadi rebutan orang-orang karena pada waktu itu hari Jumat. Ya, jadi ada orang-orang yang menawarkan, silakan antum singgah di sini ya Rasulullah, silakan tinggal di sini, silakan singgah di sini dan seterusnya. Maka Nabi SAW kan mengatakan, udah biarkan. Ya, ini ada onta
yang biar onta ini yang kemudian berjalan-jalan untuk mencari tempat tinggalnya. Ya, da'ha fa innaha ma'murah. Ya, biarkan onta ini berjalan sendiri. Maka berhentilah onta itu di tempat Masjid Nabawi hari ini. Ya, berhenti di situ, kemudian ontanya berdiri lagi, berjalan muter-muter lagi itu di sekitaran tempat dia pertama kali berhenti. Kemudian berhenti lagi, kata Nabi SAW, berarti di sini tempatnya. Jadi yang menentukan lokasi Masjid Nabawi itu onta, Pak. Di satu hadis yang sahih. Ya, tapi ini bukan sembarang onta, karena Nabi SAW menyampaikan da'ha fa innaha ma'murah. Ya, udah biarkan onta itu berjalan karena sesungguhnya onta ini ada yang memerintahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memilih tempat lokasi Masjid Nabawi itu adalah onta. Berhenti di situ. Begitu sampai di situ kan nggak ada apa-apa. Begitu Nabi SAW sampai di Madinah, maka nggak ada apa-apa. Rumah nggak ada, ya. Apapun nggak ada. Sementara Nabi SAW harus bawa keluarganya. Ya, maka Rasulullah SAW numpang nginep ya di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ini numpang nginep nih, Pak. Ini saya ceritakan alurnya supaya kita tahu bagaimana nanti cara kita berpikir tentang rumah Nabi SAW. Numpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Yang nggak jauh dari tempat itu juga. Ya, karena itu dulunya itu tanah kosong, yang di kanan kirinya itu ada kuburan orang musyrik. Jadi Masjid Nabawi dulu itu yakni tanah lapang gitu ya, nggak ada apa-apa. Yang kanan kirinya itu kuburannya orang-orang musyrik, dan ada pohon gorkotnya pada waktu itu. Kemudian di tempat kosong yang digunakan, Masjid Nabawi pada waktu itu merupakan tempat kosong yang dulu digunakan untuk jemur kurma. Jadi kurma-kurma kering itu dulu kurma itu ada beberapa tingkatannya itu, termasuk diantaranya itu balah. Yang balah ini merupakan kurma tapi setelah hasil beberapa proses. Jadi kurma matang atau kurma yang masih menjadi rutop itu kemudian dikeringkan sampai kemudian menjadi balah. Taib. Maka begitu kuburan-kuburan dipindahkan, ya pohon-pohonnya ditebang, ya kemudian Nabi SAW beli tanah 2 milik anak yatim. Ya. Beli tanah 2 milik anak yatim di situ, kemudian dibangunlah masjid. Ya, tapi sepanjang membangun masjid dan membangun rumah itu dibangun dulu masjidnya, ya sebelum membangun rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW itu belum punya rumah, Pak. Yang dibangun pertama kali begitu masuk ke Madinah adalah masjidnya. Nabi SAW numpang nginep di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, dan Abu Ayyub ini punya rumah ya di dekat situ juga. Rumahnya itu 2 lantai. Ya, dan Nabi SAW menempati di salah satu lantainya. Tadinya Nabi SAW numpang nginep di rumahnya itu di bagian bawah, tapi karena Abu Ayyub ini merasa sengsara, Pak, ya merasa nggak enak. Ya, ada Rasul di bawah tempat dia tinggal. Jadi kalau jalan Abu Ayyub itu jalan di atas di lantai 2-nya itu takut debunya itu berjatuhan ke Rasulullah SAW. Jadi merasa nggak nyaman, ya nggak enak. Bahkan pernah ada air yang pecah dari atas. Ya kemudian setelah itu Abu Ayyub itu langsung buru-buru membersihkan karena takut airnya ini netes ke Rasulullah SAW. Dibayangkan kita ada tamunya ini syekh besar, Pak. Ya misalnya Syekh Abdurrahman As-Sudais lah, numpang nginep di rumah kita lantai 2. Ya kita nggak enak kalau kita tinggal di lantai atas. Mau jalan juga agak sungkan karena takut ada bagian dari atapnya itu yang kemudian berjatuhan ke orang yang tinggal di bawah. Baik. Bahkan sampai Abu Ayyub dan istrinya itu di atas jalannya itu pakai ujung kaki. Saking ya ini takut. Ya, jinjit jalannya jinjit saking takutnya untuk kemudian membuat Rasulullah SAW gak nyaman. Ya, saking gak mau mengganggunya Nabi SAW. Tapi lama-lama gak kuat juga. Ya, maka Abu Ayyub Al-Ansari itu datang ke Nabi SAW. Nah, lihat kalimatnya. Nabi SAW, Abu Ayyub itu mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau pindah ke atas? Kata Nabi, gak bisa.
oh saya ini banyak tamu. Ketika Nabi SAW itu datang ke Madinah itu kan sudah 13 tahun berdakwah di Mekah, Pak. Dan orang-orang itu sudah banyak yang memeluk Islam. Kata Nabi SAW itu nggak bisa. Saya tuh banyak kedatangan tamu. Kalau saya di atas lebih nggak enak lagi, karena harus melewati keluarganya Abu Ayyub baru naik ke atas, kerepotan, kelamaan. Ya, maka kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, antum di atas aja deh. Kan wahyu itu turunnya dari atas. Ya, jadi kalau Nabi SAW itu di bawah, takutnya kehalangan gitu maksudnya kan, enggak juga gitu ya. Kata Abu Ayyub, antum di atas aja deh, kan wahyu kan turunnya dari atas. Tapi kata Nabi SAW, akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, karena tuan rumahnya ini merasa nggak enak gitu ya. Akhirnya Nabi tahu dan mengerti, dan Nabi SAW pindah ke atas. Jadi menginapnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Baik, Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat yang diselesaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali adalah masjidnya. Ya, masjidnya diurusi dulu dan dibangun dulu. Rumahnya belum jadi. Ya, dan begitu sudah selesai masjidnya besar, ukurannya kurang lebih sekitar ya 30 kali 30 meter lah. Masjid Nabawi pada zaman itu. Ya, kiblatnya dulu menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, karena pada waktu itu belum ada perintah untuk sholat menghadap Masjidil Haram. Ya, jadi perintahnya masuk sholat untuk ke arah Baitul Maqdis, menghadap ke utara. Ya, jadi antum bisa bayangkan ya bahwa kiblatnya itu dulu ke utara, ke Baitul Maqdis, maka rumah Nabi SAW itu posisinya ada di kanan belakang nempel dengan masjid. Ini karena mendadak saya nggak bisa menyiapkan slide ini, Pak. Sudah ada beberapa slide-nya itu, saya ingin menampilkan tentang rumah Nabi di zaman Nabi SAW. Di rumahnya itu kotak, antum bisa ngeliat di Google lah itu ya, bagaimana rumah Nabi SAW. Jadi dia kotak seperti itu. Begitu kiblatnya menghadap ke utara, ke Baitul Maqdis, maka rumah Nabi SAW itu ada di paling belakang, nempel di sebelah kanan. Itu bayangin aja Pak ya, bayangin aja. Rumah Nabi SAW itu di paling belakang, ini kotak, kiblatnya ke sana, ke utara, berarti rumahnya Nabi SAW itu di paling belakang, nempel di sebelah kanan. Jadi nempel di sana rumah Nabi SAW, kecil-kecil. Ya, maka bahasa istilahnya itu bukan rumah, ya, tapi bilik. Bahkan dijadikan nama surat sama Allah Subhanahu wa taala. Namanya surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu artinya bilik-bilik. Jadi istilahnya itu bukan rumah Nabi, tapi bilik, karena kecil-kecil, Pak. Dia kalau disebut rumah juga bukan. Ya, seperti kamar dia, kecil. Taib. Ya, kamar-kamar, dan di kamar-kamar itu ada kamarnya Aisyah, ya, nanti di sebelahnya Aisyah itu ada kamarnya Hafsah, di sebelahnya lagi ada Saudah, gitu dan seterusnya, istri-istri Nabi SAW. Ya, terus kemudian dia bertumbuh sesuai dengan jumlah istrinya Nabi SAW. Jadi dia nempel dengan Masjid Nabawi, ya. Baik, maka jadinya para ulama kemudian menyebut dengan rumah Nabi SAW itu dengan Al-Hujurat Asy-Syarifah. Dia bilik-bilik atau kamar-kamar yang mulia. Ya. Dan kalau antum-antum memasuki rumah Nabi SAW itu cuma ada 2, Pak. Jadi begitu masuk, ya, begitu masuk umpamanya rumah Aisyah itu cuma ada 2 bagian. Yang satu itu ada ruangan yang tidak besar, tempat Nabi SAW menerima tamu, ya. Kemudian sebelahnya lagi langsung kamarnya Nabi dan Aisyah. Jadi dia, ya, kalau kita kayak kos-kosan gitu ya. Dia cuman kotak, kemudian ada satu tempat untuk Nabi SAW menerima tamu yang hari ini menjadi makamnya Nabi SAW. Ya, antum kalau yang udah pernah umroh sama haji itu pernah lihat, itu makamnya Nabi itu dulu sebagian dari rumahnya Aisyah sama Nabi SAW. Karena Nabi SAW itu dikuburkan di tempat Nabi SAW itu wafat, dan Nabi SAW itu wafat di dekapan Aisyah, di pelukan Aisyah, di dalam rumahnya Aisyah itu. Dan rumahnya Aisyah itu ada 2 bagian tadi. Satu biasa Nabi SAW menerima tamu, dan satunya lagi kamar utama. Ini kamarnya Aisyah sama Nabi SAW. Ya. Dan ketika Nabi SAW itu berada di kamar pertama kali sebelum meninggal itu, maka sama Aisyah dan istri-istri yang lain itu sepakat untuk dibawa ke ruang tamu itu, supaya kalau ada tamu yang masuk itu
ya nggak langsung masuk ke rumah intinya itu, ke kamar intinya itu, tapi masuk ke dalam ruang tamu, tempat untuk menerima tamu-tamu. Taib. Ya, jadi mirip kos-kosan gitu ya. Dan di situ Nabi SAW menerima tamu. Ya, begitu masuk tentu dikasih sekat ya, sekat penghalang. Dan di situ ada juga tempat untuk Nabi SAW dan Aisyah itu beristirahat. Ya, sudah hanya itu. Ya, makanya makam Nabi SAW itu posisinya ya, yang makam hari ini yang ada Nabi SAW, Rasul dan Abu Bakar, ya itu posisinya adalah posisi ruang tamu Nabi SAW. Baik, inilah kurang lebih ya rumah Rasulullah SAW. Ada sebuah pesan kesederhanaan. Nabi SAW ketika menyampaikan tentang kebahagiaan dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW itu pernah menyampaikan bahwa ciri-ciri kebahagiaan itu ada beberapa hal gitu. Salah satunya itu adalah ad-darul wasi'. Salah satunya itu adalah rumah yang luas. Ini sabda Nabi SAW, Pak, bahwa Nabi SAW menyampaikan di antara as-sa'adah, di antara bentuk kebahagiaan itu adalah seorang itu memiliki rumah yang luas. Ya, Nabi SAW itu tidak menjadikan tolak ukur kebahagiaan rumah tangga itu seperti rumahnya Nabi, Pak. Bahwa rumah yang bahagia itu adalah seperti rumahku gitu misalnya. Rumahnya kecil seperti itu. Nabi SAW itu nggak seperti itu. Nabi SAW itu tetap kalau kemudian sifatnya ini adalah umum, ya maka Nabi SAW itu menyampaikannya secara umum. Bahwa ciri kebahagiaan itu adalah ketika seseorang itu memiliki rumah yang besar. Ya, dan bisa kita dapati rumah-rumah sahabat itu rumah-rumahnya besar-besar, Pak. Rumah Abu Ayyub tadi 2 lantai. Dan kita mendapati rumah-rumah seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan. Ini rumah-rumah besar-besar mereka ini. Nanti Abu Hurairah di zamannya Abu Bakar dan Umar juga memiliki rumah yang begitu besar. Jadi artinya Nabi SAW itu tidak menjadikan tolak ukur ya bahwa rumah yang bahagia itu adalah seperti rumahku gitu. Ya enggak seperti itu, tapi rumah yang bahagia itu tetap rumah yang besar, rumah yang memiliki kenyamanan ya bagi orang yang tinggal di dalamnya. Kalau orang punya anak 10, 8 atau 5 anak, rumahnya kecil kayak rumah Nabi kan menderita juga, Pak. Susah, nggak bisa banyak eksplorasi, nggak bisa banyak bergerak dan sebagainya. Ya, maka Nabi SAW itu menjadikan tolak ukur kebahagiaan bagi seorang itu adalah ketika dia itu memiliki rumah yang besar. Kemudian nanti juga ada al-jarus soleh, ada juga tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Ini salah satu dari sabda Nabi SAW tentang panduan kita dalam memilih rumah. Jadi Nabi SAW, para ulama itu menyampaikan ada sebuah istilah di kalangan para ulama itu menyampaikan al-jaru qoblad dar, tetangga sebelum rumah. Apa maksudnya? Bahwa sebelum kita memilih rumah itu pastikan tetangga yang nanti kita mau beli rumah di situ itu tetangga yang baik-baik. Ya, jadi kita mau milih rumah itu ada panduannya, Pak. Kita nggak asal-asal kita rumah murah ini enggak. Dia ada panduannya. Ya, dan para ulama itu memberikan panduannya al-jaru qoblad dar. Ya, antum melihat dulu tetangganya baru kemudian beli rumahnya. Kita hari ini asal ada tanah kosong bismillah ya, beli langsung semuanya. Enggak. Pada ulama itu menyampaikan lihat dulu tetangganya, karena hari ini betapa banyak orang yang membeli rumah, sudah rumah jadi datang kemudian tetangga yang toksik, tetangga yang ya enggak terlalu baik lah. Ya nggak banyak memberikan efek, malah justru banyak ini minta hutang, ya, banyak ngutangin gitu, malah justru kan ngerepotin gitu ya. Jadi ketika kita ingin membeli rumah pun ada panduannya, dan nanti kita bahas insyaallah. Baik, maka itu kurang lebih ya tentang gambaran rumahnya Nabi SAW. Ada pesan kesederhanaan, ya ada pesan dekat dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini menjadi sebuah inspirasi yang mahal. Bahwa rumah Nabi SAW itu yang menjadi tolak ukur di antara yang lainnya adalah bagaimana rumah ini bisa dekat dengan masjid. Ya, ini nilainya tuh besar di zaman Nabi SAW. Hari ini nilainya biasa aja. Hari ini tuh rumah yang dekat dengan masjid nilainya ya biasa aja. Hari ini kalau rumahnya itu dekat dengan pasar,
dekat dengan jalan tol, dekat dengan apa itu, kalau antum lihat billboard itu kan ada iklannya itu Pak, dekat dengan mall ini gitu ya. Kalau lewat jalan sini dekat keluar tol 5 menit misalnya gitu, itu kan. Ada gak dekat dengan masjid ini gitu, ada gak? Nggak ada ya, karena masjid itu tidak memiliki nilai hari ini Pak. Ya, itu yang hari ini sangat disayangkan. Dulu zaman Nabi yang pertama itu dekat dengan Masjid Nabawi. Kalau ada yang jual rumah gitu, misalnya dibikin billboard dulu di zaman Nabi, itu nilainya besar itu. Karena apalagi nempel dengan masjid gitu misalnya, itu sangat besar. Ya, tetapi hari ini konsep tentang tata ruang dan tata letak negara itu tidak mengikuti zaman Nabi SAW. Dulu di Kuwait itu saya pernah menyampaikan, di Kuwait itu ada satu kawasan besar Pak. Dulu masih belum ada apa-apa, kosong. Tengahnya itu cuma ada masjid besar dibangun. Ya, jadi begitu teman-teman WNI di sana ditanya, kenapa? Kok cuma ada masjid doang? Di tengah doang gitu ya. Kanan kirinya belum ada apa-apa, belum ada rumah. Dia bilang kebiasaan orang-orang Kuwait di sini ketika mereka mau membangun sebuah kawasan, membangun klaster lah gitu ya, kalau kita hari ini, maka yang pertama kali dibangun itu di masjidnya. Baru kemudian mereka itu mengelilingi rumah-rumah, pasar, ya macam-macam yang lain, tempat gym misalnya dan lain-lain lah. Baru kemudian mereka itu mengelilingi masjid. Ya, kita hari ini bangun rumah selesai, kemudian nggak tahu masjidnya di mana gitu ya. Antum kalau tinggal di komplek ini kan repot nih Pak. Ya, udah dapat rumah gitu di pojok, masjidnya nggak tahu di mana. Masjidnya harus keluar lagi, naik motor lagi. Ini kan repot. Ngerepotin orang-orang yang dia itu rumahnya jadi sangat jauh dari masjid. Karena pasti ada beberapa sunnah-sunnah yang terlewat. Ya, misalnya orang itu ya masjidnya ini nggak seperti Al-Hidayah. Jadi jarak antara azan dan iqomah itu cukup panjang. Ya, ada masjid-masjid yang antara azan dan iqomatnya ini pendek. Dan rumah orang itu harus jauh. Dia harus naik motor, nyiapin motor, keluarin motor. Yang itu nanti pasti ada sunnah-sunnah yang kelewatan. Ya, sunnah tahiyatul masjid, sunnah qobliyah, dan sunnah qobliyahnya masih kelewatan. Ya, ini beberapa efek ketika kita hari ini mengikuti tata ruang yang tidak mengikuti Nabi SAW. Baik. Jadi ada inspirasi mahal dari rumah Nabi SAW, ya, dan ini persis seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim kita tahu ketika meletakkan istri dan anaknya, ya, di sebuah lembah di Mekah yang nggak ada apa-apanya Pak. Kita ya, belum tentulah bisa kemudian melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita harus meletakkan istri dan anak walaupun itu perintah wahyu loh. Di satu lembah yang gersang, nggak ada apa-apa, belas kosong. Dulu di zaman itu kan nggak ada, belum ada Ka'bah itu belum ada apa-apa. Ya, maka Nabi SAW meletakkan istri dan anaknya di situ. Apa kalimatnya Nabiullah Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim kemudian berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana, inni askantu min dzurriyyati. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya meletakkan anak keturunanku ini di lembah yang tidak ada tanamannya. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia. Ini dia. Ya, sehingga masyaallah muslimin, ya, kalau kita punya rumah di samping masjid itu betapa bahagianya. Ya, makanya dulu rata-rata Islam itu ketika membangun sebuah peradaban, maka di tengah-tengah masyarakat mereka itu selalu ada masjid, ya. Maka yang lainnya itu tumbuh mengitari aja, ya, rumah-rumah, fasilitas, ya, nanti ada pasar dan sebagainya, itu hanya mengitari masjid, ya. Ya, dan benar ternyata bahwa memang pusaran kita itu harus masjid, ya, baik secara tata kota ataupun secara tata hati. Karena orang beriman ini itu berpusarnya itu harus di masjid, Pak. Ya, berpusarnya itu harus di masjid. Nah, hari ini ketika tata ruang tadi itu berubah, ya, pusarannya itu adalah di pasar tadi itu. Dan hari ini pasarnya itu sudah berubah menjadi tempat-tempat yang nyaman. Dia sudah menjadi AC, dikasih ubin. Ya, hari ini kita menyebutnya dengan pasar modern. Ya, mall itu pasar juga namanya. Ya, dan Nabi SAW itu menyampaikan khairu biqa'il ardi al-masajid wa syarruha al-aswaq, bahwa
tempat yang terbaik itu adalah masjid, ya, dan tempat yang paling terburuk di muka bumi itu adalah pasar. Ya, dan bayangkan rumah kita itu kalau dekat dengan pasar, Pak, maka pusarannya itu adalah tempat yang terburuk. Ya, mau jadi apa anak-anak kita? Maka sulit ya kalau kemudian kita mendidik anak-anak di dekat pasar sama dekat masjid, Pak. Maka lebih condong mana anak-anak kita itu untuk menjadi yang lebih baik? Cenderung mana? Anak-anak masjid atau anak-anak pasar, Pak? Anak-anak masjid. Ya, maka kalau kita hari ini mencari rumah itu dekat dengan masjid itu lebih betapa bahagianya lah. Ya, maka pusarannya itu semuanya itu harus mengelilingi masjid. Ya, semua kehidupan kita dulu dia bahkan dari zaman Nabi SAW, zaman khalifahan setelahnya itu mereka dari secara tata kota maka selalu dekat dengan masjid. Ya, membentang mulai dari peradaban Islam di Andalusia di Eropa, ya, sampai kemudian terakhir yang kita miliki di Turki Utsmani yang waktu itu jatuh tahun 1924 Masehi. Ya, hari ini kita 2023. Berapa tahun kita, Pak? 99 tahun. 99 tahun sejak Islam itu jatuh terakhir kali di Turki Utsmani, di Turki itu, di Konstantinopel. Jatuh, berarti belum 100 tahun. Maka nanti tahun 2024 itu bukan hanya tentang pembahasan pergantian presiden, tapi lebih dari itu. Ini dalam satu hadis Nabi SAW yang sahih bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutus seorang mujaddid pada setiap 100 tahunnya. Dan ketika kita tahun 2024 berarti tepat 100 tahun. Kita lihat, Pak, siapa yang menjadi mujaddid yang Allah utus di zaman itu. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengutus mujaddid ya, di zaman-zaman sebelumnya. Ada Imam Al-Ghazali, ada di zaman kebesaran Darus Abdurrahman An-Nasir, dan banyak. Dan itu setiap 100 tahun. 100 tahun, setiap 100 tahun. Baik. Maka dari zaman kebesaran Islam itu mereka selalu berpusarnya itu di tengah masjid tadi, ya. Nah, ketika zaman ini berubah menjadi zaman materialistik, ya seperti hari ini, maka pusarannya itu menjadi itu. Dan kita sudah tahu, ya, ini nggak bisa ditipu dan nggak bisa direkayasa bahwa orang ini menunjukkan keburukannya. Pusarannya itu adalah tempat yang paling buruk di muka bumi, yaitu pasar. Ya, orang itu lebih senang dekat ke mall, orang itu lebih senang dekat dengan ya tempat-tempat pusat perbelanjaan dan sebagainya. Padahal itu merupakan tempat terburuk yang itu nanti akan memberikan sebuah efek yang tanpa disadari, ya, memiliki dampak buruk kepada hati kita dan keluarga kita. Ya, ketika kita banyak berlingkup di tengah pusaran yang tidak baik itu. Jadi masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan inspirasi untuk memilih lokasi rumah. Ya, nggak apa-apa, nggak mesti nempel masjid pun nggak apa-apa, ya. Jauh dikit dari masjid nggak apa-apa. Yang paling penting itu sampai ke masjidnya, ini yang paling penting. Ya, rumah samping masjid kalau nggak pernah ke masjid juga sama aja gitu, ya. Rumahnya nempel masjid tapi nggak pernah ke masjid, itu kan kebangetan itu, ya. Artinya ya gitu, ya. Tanyakan yang paling penting itu di mana masjidnya. Ya, baik. Jadi kita ini nggak bisa mendidik generasi ini jauh-jauh dari masjid, Pak. Ya, masjid ini tempat yang paling aman dan paling nyaman bagi kita orang beriman ini untuk mendidik generasi kita, anak-anak kita. Ya. Karena orang beriman itu pasti berpusarnya itu di dalam masjid. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyampaikan fi buyutin adzinallahu an turfa'ah wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Itu di rumah-rumah Allah itu, itulah sumber cahaya-cahaya itu. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ini dalam surat An-Nur. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, terus dan sebagainya. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'ah wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Bahwa di rumah-rumah Allah itu, di masjid, tempat Allah memberikan cahaya-cahayanya. Ya, karena di ayat sebelumnya itu kan berbicara tentang cahaya. Maka tadi, ya, bahwa rumah Nabi SAW itu nempel di masjid, ya, bagian belakang itu. Nah, ketika kiblat ini pindah,
Jadi kiblat kita ini pernah ke Baitul Maqdis yang pertama kali, Pak. Ya, maka hari ini ketika Baitul Maqdis, jadi ya hari ini namanya Israel. Dulu bukan Israel dulu namanya. Dulu namanya Syam. Dan Syam itu hari ini meliputi 4 negara. Ada Palestina, Jordania, Mesir, sama Suriah. Itu masuk kawasan negeri Syam itu. Hari ini kebelah menjadi 4. Dulu di zaman Nabi, Baitul Maqdis itu tempatnya dekat dengan Palestina tadi, di Palestina tadi itu ya. Ya, maka hari ini sangat isu tentang Baitul Maqdis itu sebenarnya bukan tentang isu orang Palestina saja, Pak. Hari ini itu sudah menjadi terbelah. Dulu di zaman ya tahun 90-an, tahun 2000-an awal, itu isu tentang Palestina itu merupakan isu kaum muslimin seluruh dunia. Dulu pernah ada seorang jenderal di Irak itu namanya Jenderal Mahmud Syed Khattab. Ini seorang jenderal tapi ulama. Ya, hari ini sangat jarang ya. Dia udah maijen, yakni jenderal besar tapi juga seorang ulama. Beliau ini pernah menulis kitab namanya Qodatur Rasul. Ya, panglima-panglimanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini, buku ini ditulis oleh seorang jenderal yang berbicara tentang seorang panglima. Jadi ngepas nih, Pak. Berbicara tentang konteks kemiliteran. Ya, dan itu di Irak beliau itu. Dan begitu isu Palestina waktu itu mencuat, maka beliau ini salah satu orang yang diutus untuk masuk ke negeri Palestina. Ya, karena pada waktu itu bukan cuma Palestina saja yang dibebani untuk membebaskan Masjidil Aqsa, tapi seluruh kaum muslimin bahkan. Ya, hari ini kita cuma bisa berdoa saja. Itu pun banyak dari kita yang nggak berdoa. Ya, ketika ada saudara-saudara kita di Palestina yang berjuang untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan Zionis. Ya. Jadi ini merupakan kiblat suci kita yang pertama, Pak. Itu sangat erat sekali Baitul Maqdis itu dengan kita sebagai orang yang beriman. Tempat dulu Nabi SAW pertama kali Isra dan Mi'raj itu, Pak. Ya. Baik. Maka itu kiblat yang pertama kaum muslimin, dan ketika kiblat itu pindah, ya pindahnya ke selatan. Jadi kan tadi kan ke utara, ya kemudian rumah Nabi SAW itu di paling belakang sebelah kanan nempel. Begitu kiblatnya pindah, maka rumahnya Nabi itu ada di sebelah mana? Ada di sebelah kiri bagian depan. Ya, karena tadi kiblatnya pindah. Begitu ke utara, rumah Nabi SAW itu ada di paling belakang sebelah kanan, pindah kiblatnya di sebelah selatan. Maka Nabi SAW itu rumahnya ada di sebelah kiri bagian depan. Ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Ya, pindahkanlah kiblatmu dari Masjidil Aqsa itu pindah ke Masjidil Haram. Maka kaum muslimin itu pindah salatnya. Ada yang salat itu kemudian dipindahkan itu kiblatnya itu, menghadapnya itu dipindahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram. Ya. Taib. Dan Nabi SAW menyampaikan masalah rumahnya itu babnya bukan cuman sebatas rumah berapa miliar gitu ya, tapi di dalamnya itu Anda bahagia atau enggak. Jadi babnya itu, mampukah kita menciptakan tentang slogan yang hari ini banyak tersebar di kita itu, Pak, tentang baiti jannati, tentang rumahku surgaku. Jadi tentang konsep kebahagiaan di dalam rumah tangga itu bukan tentang rumah kita itu berapa miliar, bukan rumah kita itu besarnya semana, bukan. Banyak orang rumahnya itu gedenya Masya Allah segede gaban itu ya, tapi kebahagiaannya kecil ya. Tapi ada juga rumah yang kecil tapi kebahagiaannya itu begitu besar, menyelimuti orang-orang yang tinggal di dalamnya. Jadi tentang kebahagiaan itu nggak mesti melulu tentang besaran fisik, Pak. Ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana Nabi SAW itu dengan rumah yang kecil itu, Nabi SAW itu bahagia gak, Pak? Nabi SAW itu bahagia gak dengan rumah yang tadi kayak kos-kosan tadi itu, Pak? Kalau kita hari ini ya, rumahnya kecil dia karena nempel itu rumahnya kecil, makanya namanya bukan rumah tadi, namanya bilik tadi ya, kamar, dan itu banyak. Ada kamarnya Aisyah, kamarnya Hafsah, kamar-kamar istri Nabi SAW. Ya. Tapi Nabi SAW itu tetap bahagia walaupun rumahnya itu kecil, karena konsep bahagia itu nggak melihat dari fisiknya bangunan rumah itu. Taib. Antum tahu hari ini ada bangunan yang modelnya kayak masjid, ya, namanya Taj Mahal di India itu ya.
Dan Taj Mahal itu kan kisahnya kisah seorang raja, ya, seorang pemimpin yang sangat sedih karena saking cintanya kepada istrinya, maka sama dia itu dibuatkan sebuah monumen, ya, sebuah monumen. Jadi itu monumen cinta sebenarnya Pak, Taj Mahal itu. Tapi lihat masyarakat muslimin, subhanallah ya, untuk menunjukkan cinta itu sebenarnya nggak perlu semahal itu. Antum kalau melihat, kalau ingin tahu bahwa monumen cinta yang sesungguhnya itu adalah makamnya Nabi SAW itu Pak. Itu baru monumen cinta yang sebenarnya. Makam Nabi SAW yang hari ini, ya, sesederhana itu karena disitulah semua kebaikan itu ada di situ, di rumah tangga Nabi SAW. Ya, adapun Nabi SAW yang sekarang makamnya itu dulu adalah tempat kamarnya Aisyah. Ya, baik, begitulah Nabi SAW. Jadi begitu Nabi SAW itu wafat, kemudian Abu Bakar wafat, Aisyah itu masih tinggal di situ gak? Aisyah masih tinggal di situ gak Pak? Masih tinggal di situ, rumahnya di mana lagi? Masih tinggal di situ dia. Maka kan jadi rumahnya itu menjadi makam dia, dan zaman itu ya biasa aja. Jadi makam. Tapi begitu Umar wafat, ini menjadi konflik. Ini mau di makam ini masa di sini juga? Kalau Nabi SAW sama Abu Bakar masih mahrumnya Aisyah gak? Hah? Mahrumnya Aisyah. Wong Nabi suaminya, Abu Bakar bapaknya, ya, mahrumnya. Jadi ketika Aisyah, mohon maaf ya, buka baju dan sebagainya, dan buka kerudung misalnya, dia masih menjadi mahrum, biasa saja. Nah, tapi ketika Umar masuk ke dalam itu, dan kaum muslimin pada waktu itu mempunyai sebuah rencana ingin menjadikan makamnya Nabi SAW Abu Bakar dan ingin ditambahkan satu lagi ke Umar, ini menjadi konflik. Karena Aisyah itu, loh nggak bisa, ini rencananya mau jadi makam saya. Karena pada waktu itu ada sebuah statement yang Aisyah itu juga ingin bahwa tempat terakhir itu tempatnya Aisyah nanti untuk dimakamkan. Kemudian ya, singkat ceritanya berbeda pendapat. Akhirnya Aisyah legowo, mengalah dia, dan menjadikan Umar itu masuk dimakamkan di sebelah Nabi SAW dan Abu Bakar. Nah, ketika Umar itu dimakamkan, Aisyah itu ketika membuka auratnya tadi itu nggak sebebas dulu Pak. Padahal Umarnya udah meninggal belum? Umarnya udah meninggal. Itu saking bagaimana perempuan di zaman itu menjaga tentang auratnya. Dia orang yang sudah meninggal pun sudah dimakamkan, tapi malu karena dia bukan merupakan bagian dari seseorang yang menjadi mahram dari Aisyah tadi itu. Ya, itu saking bagaimana Aisyah itu menjaga seperti itu Pak. Istri Nabi SAW, orang mulia itu ya, ibu kita radhiyallahu anha. Taib, masyarakat muslimin, ya ini kita masih banyak sekali Pak. Kalau masuk ke dalam, di rumah Nabi itu ya perabotannya ada, tapi sangat sederhana dia. Nabi SAW itu punya tempat duduk, ya, dan tempat duduk di zaman Nabi SAW itu dulu serba lapis kulit Pak. Ya, ya ada kulit onta, kulit kambing gitu ya. Jadi kulit itu dulu serbaguna. Maka di antara istri Nabi SAW itu ada yang dulu menjadi pengrajin kulit, namanya Zainab binti Jahash. Ini orang tangannya terampil Pak, ibu-ibu terampil. Kalau hari ini itu seorang ibu-ibu yang bisa menghasilkan uang dari dalam rumah, ada gak? Ada ya, tipe-tipe perempuan yang dia itu nggak mesti harus keluar kerja di luar rumah, enggak. Dia itu kadang di rumahnya pun bisa menghasilkan uang. Ya, ini tipe-tipe seperti istrinya Nabi SAW, Zainab binti Jahash. Nih, jadi Nabi SAW itu istrinya banyak nih Pak. Dan itu punya potret yang berbeda-beda. Enak ya? Punya istri banyak enak gak Pak? Hah? Enak ya? Punya istri banyak enak dia. Jadi punya potretnya berbeda-beda gitu ya. Ada yang istri Nabi SAW itu potretnya sebagai orang yang sosial, bukan sosialita Pak, tapi dia sosial, dia sangat, perasaannya sangat peka terhadap sosialnya. Namanya Zainab binti Khuzaimah, makanya dikenali dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, karena dia sangat peduli terhadap orang-orang yang di sekitar. Ada istri-istrinya Nabi SAW yang lain yang dipotretnya sebagai orang yang ahli ilmu, seperti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi setiap Nabi SAW itu punya istri-istri yang berbeda-beda. Ya, ada yang potretnya ini sebagainya, ya. Dan ada sebuah disertasi S3 seorang doktor di Riyadh. Beliau ini pernah umroh Pak. Begitu umroh, kita kalau kita masuk dari Babu Salam, ya, masuk mau sampai ke makamnya Nabi itu kan kita masuk melewati Babu Salam. Yang kalau keluar itu makam Baqi. Maka begitu dokter ini masuk ke
ke Babu Salam tadi, begitu sampai di depan makamnya Nabi, beliau itu berhenti. Beliau itu berhenti kemudian berpikir sejenak. Beliau berpikirnya itu berpikir aneh, liar gitu ya. Beliau menyampaikan, kenapa ya Nabi SAW tuh istrinya banyak gitu. Kenapa istri Nabi SAW itu banyak gitu ya? Wong kita tuh cuma dibatasin 4, ya, itu pun kita nggak banyak mengambil 3 slot selanjutnya gitu ya, cuma 1 doang. Tapi kemudian beliau mikir, kenapa Nabi SAW itu istrinya banyak? Ini seorang ahli dokter psikologi, Pak. Maka kemudian beliau itu sampailah pada satu kesimpulan bahwa Nabi SAW itu istrinya banyak karena keindahan kehidupan Nabi itu tidak cukup kalau cuma diceritakan oleh satu istri, Pak. Paham? Saya ulangi lagi bahwa keindahan kehidupan Nabi SAW itu tidak cukup kalau cuma diceritakan oleh satu istri. Jadi harus 9 istri itu, harus 11 istri bahkan. Ya karena Nabi SAW itu 2 istrinya ini meninggal ketika Nabi SAW itu masih hidup. Siapa yang pertama? Khadijah. Yang kedua? Yang kedua namanya Zainab binti Khuzaimah. Ini istrinya Nabi SAW itu meninggal ketika Nabi SAW itu masih hidup. Dan 9-nya itu nanti meninggalnya setelah Nabi SAW itu sudah wafat. Ya Aisyah, Saudah dan sebagainya itu meninggalnya belakangan. Ya jadi dokter ya, ahli psikologi dari Riyadh ini mengatakan bahwa Nabi SAW itu kisah hidupnya nggak cukup kalau cuma diceritakan oleh satu istri, Pak. Jadi dia harus banyak. Jadi nanti kalau kita belajar tentang fikih, belajar tentang hadis, itu banyak disebutkan tentang riwayat-riwayat yang menceritakan itu adalah istrinya Nabi SAW. Kita pernah mendengar riwayat Nabi SAW itu sholat sunnahnya itu sampai bengkak-bengkak kakinya, tuh. Dari mana kita dapat riwayat itu? Dari Aisyah. Nggak mungkin Abu Bakar yang ngelihat, Pak. Karena Abu Bakar nggak mungkin tinggal serumah sama Nabi di dalam enggak. Nabi SAW pernah mandi 1 ember bareng itu. Tahu dari mana kita riwayat itu? Dari istrinya, dari Maimunah. Ya, di mana Maimunah ini menceritakan bahwa dulu pernah mandi bareng bersama Nabi SAW di satu bejana. Kita nggak mungkin tahu itu dari sahabat yang lain karena mereka itu pasti terbatas aksesnya, cuma bisa sampai depan rumah doang, nggak mungkin kan masuk sampai ke dalam. Ya Nabi SAW kalau mau berangkat sholat itu mencium kening istrinya dulu. Tahu dari mana kita riwayat itu? Itu dari istrinya Nabi SAW. Ya, jadi banyak riwayat-riwayat yang sampai kepada kita itu kita tahunya dari istrinya Nabi. Dan nggak cuma satu yang meriwayatkan, tapi banyak gitu ya. Jadi ya seperti itu, Pak. Ya, ini salah satu motivasi nih gitu ya. Pagi-pagi jadi motivasi ya. Ya, masalahnya enggak ada yang berani gitu ya. Baik, masalah muslimin yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau berbicara tentang dalamnya rumah Nabi SAW itu ada perabotannya dan itu tidak banyak dan kebanyakan itu dari kulit. Dan tadi ya Zainab binti Jahash itu istrinya Nabi SAW yang pengrajin kulit. Namanya apa namanya? Ad-Dabak. Yang kalau bahasa kita tuh di apa kulit itu kalau di itu disamak ya. Kulitnya itu disamak. Kalau kita kan bisa jadi apa? Beduk ya, bisa jadi tas dan sebagainya. Nah, itu dulu pengrajinnya istrinya Nabi, Zainab binti Jahash. Jadi ini juga dicemburui sama Aisyah, Pak. Jadi ya, di antara istri Nabi SAW itu juga mereka tuh saling ya ini kubu-kubuan lah. Ya, ini enaknya punya istri banyak gitu ya. Punya kubu 1, kubu 2 dan itu mereka berkomplot-komplotan. Jadi Zainab binti Jahash sama Aisyah ini di kubu yang berbeda. Dan Aisyah itu fair ketika membicara tentang ya, Zainab binti Jahash, dia mengatakan bahwa Zainab ini adalah seorang perempuan yang tangannya itu terampil sehingga dia bisa bersedekah dengan uangnya sendiri. Jadi memang ada tipe-tipe istri itu yang nggak mesti semua itu kayak Khadijah, Pak, gitu ya. Jadi antum jangan memaksakan istri kita tuh kayak Khadijah semuanya gitu, enggak lah. Ada yang tipenya kayak Zainab, ada yang tipenya tuh kayak Saudah, keibu-ibuan ada. Dulu ketika Nabi SAW itu ditinggal sama Khadijah wafat, Nabi SAW tuh punya anak gak? Punya anak apa? Punya anak gitu loh, yang anak-anak perempuannya itu. Ya ada Fatimah dan sebagainya, itu anaknya Khadijah. Nah ketika Khadijah ini wafat, kan Nabi SAW tuh mau nikah lagi kan. Maka nikahnya ini ada 2 perempuan. Yang pertama nikah sama Saudah, yang kedua nikah sama Aisyah. Tapi pada waktu Aisyah itu masih usia 6 tahun. Nanti baru tinggal serumah sama Nabi SAW itu ketika di Madinah, usianya 9 tahun. Ya jangan antum bayangkan 6 tahun di zaman Nabi SAW itu seperti 6 tahun di zaman kita ini, Pak.
Ya, anak-anak masih kecil masih main lato-lato, enggak seperti itu ya. Dulu zaman Nabi usianya secara perawakan, antum tahu orang-orang Arab kan? Bahkan sampai hari ini tuh mereka tuh secara perawakan itu besar, Pak. Dia enggak seperti kita. Anak 6 tahun yang anak SD ya, 6 tahun ya. Kecil-kecil enggak seperti itu. Mereka besar badan. Dan dulu zaman Nabi SAW itu berbeda lagi. Kebanyakan dari mereka itu sudah dewasa itu di usia 9 sampai 15 tahun, sudah akil balik ya. Ya, dan itu Aisyah dan Zainab binti Jahsh. Artinya istri Nabi SAW itu ada yang pengrajin kulit itu ya, Zainab binti Jahsh. Jadi kulit itu dulu serbaguna di zaman Nabi SAW. Dan kalau hari ini kita mau berbicara tentang bagaimana gelasnya Nabi, bagaimana piringnya Nabi, bagaimana perabotan di dalam rumahnya Nabi SAW itu disebutkan secara detail oleh para ahli ilmu, diantaranya oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, ini salah satu ulama hadis juga. Beliau itu punya satu kitab, namanya Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ini berbicara tentang bahasa kita tuh berbicara tentang bagaimana rumahnya Nabi, bagaimana perawakannya Nabi. Nabi SAW itu rambutnya seperti apa, bajunya seperti apa, jenggotnya seperti apa, cara duduknya seperti apa, sholatnya seperti apa. Itu disebutkan oleh para ulama di satu kitab yang namanya Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, ini ditulis oleh Imam Tirmidzi. Dan sampai disebutkan ya bahwa Nabi SAW itu makannya itu nggak di meja makan, Mbak. Nabi SAW itu dulu kalau makan tuh nggak di meja makan. Ya, jadi kalau Nabi SAW itu dulu makan itu digelar di bawah. Ya, digelar di bawah itu. Ya, ada alas gitu. Sekarang sayangnya itu diganti plastik kalau hari ini tuh kita. Ya, dulu di zaman Nabi itu gelaran itu bukan plastik tapi kulit. Yang kalau setelah makan itu bisa dipakai lagi gitu. Jadi kalau hari ini kan plastik, makan berantakan selesai buang. Enggak, dulu di zaman Nabi itu dari kulit. Jadi begitu digelar, selesai makan maka kemudian itu masih saya dapati di Mesir itu, Pak. Di Mesir itu di sebagian tempat, bukan di Kairo ya, Kairo itu sudah masuk kota besar dia, tapi di provinsi-provinsi yang lainnya itu ada orang-orang yang ketika saya diajak makan, dijamu sebagai tamu itu, maka disambutnya itu di tempat yang dari kulit itu ya, saya nggak tahu namanya apa itu di Indonesia itu, dia digelar, jadi begitu selesai makan ya diangkat lagi gitu ya. Jadi para ulama kemudian mengomentari ya, ini komentar ulama mengapa Nabi SAW itu nggak pernah makan di meja makan ya, karena Nabi SAW itu ingin mengajari tentang tema tawadu dan tentang tema kesederhanaan ya. Ternyata para ulama itu menyampaikan bahwa makan di meja makan itu dulu merupakan kebiasaan orang-orang yang yang nggak menunjukkan ketawaduan gitu ya. Bukan nggak boleh, Pak, bukan nggak boleh. Antum kalau yang punya meja makan juga jangan dibuang habis ini ya, nggak apa-apa, makan di meja makan juga nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Tapi ternyata dulu Nabi SAW itu ingin menunjukkan itu, bahwa makan di meja makan itu merupakan bentuk ketidaktawaduan. Dan ini pembahasannya sederhana itu ya, sederhana. Nabi SAW sudah habis ya, Pak. Baik. Sudah habis nih kita. Kalau kita bahas nih panjang sekali soalnya tentang rumah-rumah Nabi. Kita belum berbicara tentang bagaimana Nabi SAW itu di dalam rumah, ya, bagaimana dengan istrinya. Baik. Saya tutup sedikit dengan satu riwayat hadis. Ini saya tutup dengan satu riwayat dari hadis Aisyah yang saya sudah pernah menyampaikan kayaknya, bahwa sederhana Nabi SAW itu ketika masuk ke dalam rumah, kalau habis syuruk, jadi habis syuruk seperti ini, ya, seperti matahari terbit itu, Nabi SAW itu di masjid setelah sholat. Jadi ini salah satu kebiasaan Nabi. Kita kalau mengikuti sunnah Nabi, Pak, itu bukan cuma sunnah secara apa yang dilakukan, tapi ada hal-hal yang ini juga merupakan bagian dari sunnah Nabi SAW. Termasuk ketika Nabi SAW itu habis subuh itu nggak langsung pulang, tapi dia di dalam masjid. Ya, aktivitas di masjid, kadang ada kajian bersama dengan para sahabat, kadang berzikir, kadang macam-macam lah di masjid itu. Nabi SAW itu baru pulang setelah syuruk. Jadi setelah syuruk Nabi SAW ya baru kemudian pulang. Dan Nabi SAW itu punya aktivitas mengunjungi istri-istrinya. Kata dia istrinya banyak, Pak. Jadi dikunjunginnya itu ada 2 waktu, setelah syuruk sama setelah asar. Tapi setelah asar ini tentatif. Kalau misalnya nggak ada perang, Nabi SAW itu baru mengunjungi istri-istrinya. Kalau ada perang berarti enggak. Ya, jadi yang paling rutin itu setelah syuruk. Setelah syuruk Nabi SAW itu menyapa ke rumah-rumah istri-istri yang lain, ke Aisyah, ke Hafsah, ke Zainab, ke Ummu Salamah, ke Maimunah, ke istri-istri Nabi SAW yang lain.
Nabi SAW itu mengatakan bagaimana kabarnya hari ini itu, Pak. Ya, jadi nggak cuma datang minta makan, minta jatah, enggak. Dia harus ada beberapa aktivitas yang itu tidak membuat kering di rumah tangganya. Ya, baik. Satu hadis, satu riwayat ini, ketika Nabi SAW tadi itu selesai suruk, ya kita hari ini selesai suruk, maka kemudian Nabi SAW itu begitu pulang, ya pulangnya ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anhu, kan Nabi SAW itu nyari sarapan, Pak. Ya, nyari sarapan. Kalau Nabi enggak sedang puasa, maka Nabi SAW itu nyari sarapan. Dan mencari sarapannya itu sederhana. Nabi SAW itu menyampaikan hal min syai'in. Nabi SAW cuma berkata kepada istrinya, apakah ada sesuatu? Nabi enggak berbicara secara spesifik, apakah ada nasi goreng misalnya, apakah ada nasi uduk, enggak. Nabi SAW cuma berbicara sesuatu secara general, umum. Hal min syai', apakah ada sesuatu? Apapun lah yang bisa saya makan. Ya. Jadi makan itu dibikin simple gitu, Pak. Ya, seperti Nabi SAW dibikin simple, enggak repot ya, orang bisa berantem siang malam cuman gara-gara sarapannya itu enggak ada apa-apa gitu ya. Padahal suaminya juga enggak ngasih uang makan ke istrinya. Ya, repot juga. Ya, maka kita hari ini karena kebanyakan nonton kuliner itu, Pak ya. Jadi budaya dan otak kita itu sudah ke-distract jadi seperti itu ya. Tapi maka Nabi SAW itu begitu ya masuk ya, maka Nabi SAW itu cuma mengatakan hal min syai', apakah ada sesuatu? Apa aja ya? Ya kalau ada alhamdulillah dimakan, kalau enggak ada ya Nabi SAW itu berarti puasa sunnah ya. Dan sekali waktu berbeda. Sekali waktu Nabi SAW itu lagi ingin berpuasa, tapi ternyata Aisyah ini mengatakan, ya Rasulullah, kemarin ada yang menghadiahkan ke kita makanan kesukaan kamu, ya, dan aku simpan untukmu, yaitu hish. Dan ada makanan namanya hish. Antum kalau ke Madinah hari ini, itu kalau ke pasar Nabawi, itu ada satu makanan namanya hish. Hish itu dulu makanan kesukaannya Nabi SAW. Itu ada campuran macam-macam, itu ada campuran gandum, minyak samin, apalah makanannya, saya nggak tahu komposisinya, nggak tahu. Cuma makanannya enak, manis. Yaitu makanan dulu kesukaannya Nabi SAW. Dan pada waktu itu ketika Nabi SAW itu ingin lagi sedang berpuasa, lagi puasa sunnah, kemudian Aisyah itu datangnya, Rasulullah, ini ada makanan nih. Ada orang yang menghadiahkanmu makanan dan kemudian aku simpan, ya. Maka kata Nabi SAW, apa namanya? Ya udah, bawa makanan itu ke sini dan aku tidak jadi berpuasa. Itu, Pak, tentang bagaimana kita belajar dari Nabi SAW, ya. Karena pada waktu itu puasanya puasa sunnah, ya bukan puasa wajib. Karena puasa sunnah, ya. Dan puasa namanya juga puasa sunnah, berarti hukumnya sunnah. Dan kalau menyenangkan hati istri, hukumnya wajib. Jadi kita tidak kehilangan hukum. Enggak boleh kita mengedepankan sunnah dibandingkan dengan wajib. Jadi harus mendahulukan wajib daripada sunnah. Dan menyenangkan hati istri itu hukumnya wajib. Ya, maka ketika istri tadi menyediakan makanan, maka dimakan dan membatalkan puasa. Dan ini ada hukum-hukum nanti setelahnya. Ada hukum tentang ketika kita mau berpuasa sunnah, itu kita harus minta izin dulu sama pasangan kita, Pak. Ya, saya mau puasa gitu misalnya. Saya mau puasa. Jadi jangan kita lagi puasa, istri masak banyak gitu. Ini kan juga salah ini ya, salah enggak kompak gitu ya, mau puasa dia malah makan banyak, enggak. Jadi harus izin dulu. Tapi begitu ya, ini pelajaran mahal tentang tema makanan, dan ya banyak lagi lah yang kemudian bisa kita bahas, kita pelajari dari Nabi SAW, bahwa hari ini kita jangan menyempitkan pikiran kita tentang Nabi SAW itu sunnahnya hanya sebatas tentang sholat, tentang kunut subuh misalnya, tentang hal-hal yang enggak. Itu cuman salah satu sebagian dari sunnah Nabi SAW. Tapi ada sekian banyak ya dari fragmen kisah kehidupan Nabi SAW yang belum kita ketahui dan belum kita jadikan panduan dalam kita meniti kehidupan kita ini. Itu dari Nabi SAW. Ya, wallahu a'lam, ya, semoga menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.